Bang, Apa? ngapain ini sendirian aja nih? Ada bang, baca-baca artikel aja nih bang. Ya, Oke, artikel ya. Ini kayaknya habis lebaran baju baru nih bang. Iya, coba nih bang. Baju lebaran apa cuman ya? Gitu lagi lagi. Oh iya ya, oh iya. Ini bukan gratis satu beli satu kan bang? Iya bukan. Enggak ya. Tapi bang, udah lama kita nggak kumpul-kumpul nih bang. Betul bang. Udah hampir 2 bulan kok ya. Kira-kira begitu bang. Selama bulan puasa ini kita kosong. Kosong. Cuman kan kemarin ada tausiah dikit bang ya. Ya, ada beberapa kegiatan kita. Mungkin sobat-sobat Gojek ini udah banyak nungguin apa kita nih bang. Mungkin ya bang. Iya, mungkin. Atau nungguin THR nih bang. Udah habis bang. Udah habis THR bang. Iya. Iya. Tuh, jadi ya langsung aja pada nunggu-nunggu nih kan. Iya. Nah, Kembali lagi di Gojek bang. Nah. Jadi hari ini bang kumpul lagi kita nih bang ya. Cakap-cakap sedikit lah. Iya. Ya. Ini bahasa apa kita nih bang hari ini? Tapi sebelumnya bang, ini masih suasana lebaran nih bang. Oh iya. Iya. Jadi kita mohon maaf dulu lah Ya. sama sobat-sobat Gojek bang. Nah, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan kita dalam menyampaikan materi podcast. Betul bang. Mewakili keluarga besar BNN Kabupaten Betul, Asahan. ada kata-kata yang menyinggung atau yang kurang sopan, Iya. itu kami mohon dimaafkan. Iya, maaf ya. Maaf ya. Iya. Iya. Ini masih kebetulan masih 15 Syawal nih bang. Iya, masih suasana lebaran bang. Iya, suasana masih lebaran tapi THR-nya sudah habis. Iya, tapi ngomong-ngomong kok nggak ada kue nih bang. Sip pun nggak ada nih bang. Itu bang, kita udah selesai ini bang. Puasa 7 nih bang. Ada masih apa puasa habis Syawal gitu Habis kan. awal ya, udah lewat pak. Tapi bang, kita kembali lagi nih ke cerita podcast kita ini. Iya. Ini kan saya tadi kan lagi baca-baca artikel gitu kan abang data. Ada apa yang baru nih bang di selama puasa dan lebaran ini? Nah, kalau selama puasa dan lebaran tuh bang, kebetulan kalau kegiatan kita itu yang masih rutin kita lakukan sampai sekarang tuh kita ada kegiatan GKN. GKN itu apa bang? Grebek Kampung Narkoba. Grebek Kampung Narkoba ya bang. Itu Polres yang ngadakan ya? Polres Asahan. Kita diundang ikut berpartisipasi juga bang ya? Iya, Polres Asahan kita diundang terus. Itu kan rutin bang ya? Itu setiap minggu atau gimana? Nah itu rutin sih, tapi untuk jadwalnya itu kita dadakan. Ya namanya gerebek ya bang? Iya, kalau dia bertamu namanya. Kunjungan ya? Kunjungan Iya. ya? KKN, kan? kunjungan Kampung Narkoba jadi. Bukan KKN yang baru viral ini bang? Bukan. Biasa penari bukan ya? Oh, bukan. Itu lagi viral juga. Iya. Dan nonton apa? Alhamdulillah udah bang. Alhamdulillah ya. Spoiler. Banyak tuh di medsos tuh berkembang tuh cerita-ceritanya. Tapi kita nggak nonton bajakan ya bang ya. Enggak. Kita hargailah produk yang original bang ya. Nonton di bioskop. Sebagai karya anak bangsa kita. Betul bang. Nah terkaitan dengan apa nih bang, dengan media sosial ada juga bang lagi viral ini. Ada viral ya. Oh, tapi tunggu dulu bang. GKN tadi belum habis. Oh, Bang. iya, belum habis ya? Iya masih kepanjangan Kulit-kulitnya aja ya. Iya. Iya. Kita habiskan dulu saat Iya, ini. Iya, baru kan? kita habiskan lagi yang lain ya. Iya, betul. Nggak sabar nih bang, udah lama kali nggak. Udah lama nggak Cakap-cakap ini kan. Iya. Jadi gimana GKN tuh bang? Nah kalau GKN tuh bang, kita rutin tuh kita gerebek kampung narkoba, kampung-kampung atau jalan-jalan tempat-tempat yang disinyalir memang jadi marak tempat orang bermakai narkoba bang. Iya ya. Bandar juga gitu. Di situ ada transaksi termasuk memakainya juga bang ya. Semua ada. Nah untuk berita-berita kegiatannya ada kita bang setiap Ada, minggu, Bang, ya, setiap minggu ya. di update sepekan. Jadi sobat-sobat Gojabah juga ya lihat YouTube kita. Ya. Di situ semua informasinya ada. Nah, berita-berita gerebek kampung narkoba. Jadi selama ini dengan adanya GK ini bang, gerbang narkoba, ada nggak penurunan aktivitas narkoba ini? Nah kebetulan kemarin Penyalahguna. kebetulan kita kan ada mendatangi salah satu tempat yang mana dulunya itu tempat itu jadi target kita juga bang. Ada juga tangkapan kita itu yang lumayan besar pada saat Lumayan itu. besar, ya? Nah itu di Jalan Berdikari bang. Jalan Berdikari, oh ya itu memang kalau daerah kisaran ini pasti sobat-sobat Gojabah yang daerah kisaran pasti Udah tahu nih ya, trennya tuh. Berdikari bang ya. Ya, nah kita wawancara di situ kepada warga sekitar situ memang semenjak adanya GKN ini makin menurun bang. Makin menurun ya. Nah, Walaupun habis enggak lah ya bang. Enggak. Tapi kita menekan lah ya peredaran dengan permintaan. ya, jadi kebetulan kemarin ditekankan juga oleh
bapak-bapak dari Polres Asahan, kita juga ada kiranya itu agar masyarakat itu sama-sama untuk ikut berperan serta untuk membasmi narkoba. Karena nggak bisa kita aja nih kan. Betul bang. Nggak kita bisa 24 jam gitu. Kita hanya sebagai petugas memang yang diberikan amanah untuk melakukan patroli lah di situ. Kalau bisa dibilang kita nih BNN ujung tombaknya lah bang ya. Tombaknya. Tapi tetap aja harus ada. Tetap dong, kita nggak masyarakat. bisa berjalan sendiri, Iya. termasuk instansi samping, termasuk masyarakat dan segala lapisan bang ya. Iya. Harus kita mengajak bersama lah untuk aware terhadap penyalahgunaan narkoba nih bang ya. Iya. Nah, jadi bang di GKN itu instansi mana aja bang? Waduh, banyak bang. Banyak ya? Ada dari tetangga kita, ada dari Satpol PP, terus ada juga dari LSM, ada juga kan wartawan ikut juga serta di situ, terus dari polisi militer, ada juga dari kepolisian dari Sabara mungkin ya, ada Sabara, terus ada dari narkoba utamanya bang. Terus ada dari Dandim. Ya dari TNI ada juga, TNI ya. itu TNI. Babinsa Ada beberapa lah, terus dari Pemkab Asahan juga ada juga bang. Kesbang. Ya, jadi selama ini kita ada terus nih jalan terus, sama puasa kita beberapa kali bang kita melakukan kegiatan itu. Malah terakhir kali kita kemarin ada juga ya setelah lebaran ya. Nanti beritanya lihat aja di sini bang ya, diupdate sepekan. Jadi sobat narkoba biar tidak ketinggalan segala aktivitas dan kegiatan termasuk hal-hal terbaru di BNN Asahan dan tentang narkoba. Nontonlah apa kita bang ya, channel YouTube kita dan semua media sosial kita nanti ada di sini Di bawah. Itu yang pertama bang. Jadi yang kedua tadi abang tentang medsosnya. Iya, ada yang lagi penasaran pula awak ini. Iya, itu bang ada medsosnya kira-kira ya nggak perlu disebutkan apa itu ya. Tapi kan saya sering scroll itu. Nah, yang lagi viral nih Cesar joget. Cesar EKS bang. Iya. Apa yang hijau-hijau. Kemarin dia tuh dengernya pun itu ya update live dia 24 jam bang ya. Nah, itu belum bisa kita tahu juga kebenarannya apakah benar-benar 24 jam atau enggak gitu kan. Iya. Tapi tahu lah netizen nih bang kan, maha benar. Cuman kemarin katanya banyak yang nge-tag nih akun BNN nih. Iya. Yang diduga akun BNN. Diduga akun BNN. Dan ngasih komentar juga itu kalau nggak salah. Ngasih gift bang. Ngasih gift juga ya. Di TikTok live-nya itu. Tapi menurut Bang Hendar betul nggak tuh akun BNN atau enggak? Nah, kalau saya tidak salah ada baca juga di artikel dari CNN itu sudah diklarifikasi dari pihak BNN sendiri bahwasanya BNN tidak punya akun TikTok. Untuk yang pusat bang ya? Ya, yang pusat memang semuanya akun media sosial BNN itu bercentang biru bang. Bercentang biru betul. Verified ya. Verified. Kita ada akun TikTok sih, tapi TikTok belum ada ya. Tapi nggak centang biru kita. Kita ada sih akun TikTok. Gitu. Ya kalau kita semua logonya sama bang, media sosial kita. Sama, logonya sama. Jadi kelihatan sih mana yang punya kita, mana yang bukan gitu kan. Jadi itu kenapa Haidar? Bang jadinya ya. Itu kenapa Kaisar tuh bang jadinya? Jadi kan di situ kan dia ada pada saat live itu ada scene di mana dia itu ketika dia seperti keluar dari latar tuh kan. Ini terus out of frame lah ya dia. Out of the frame, terus dia seperti melakukan aktivitas ya atau mengisap sesuatu bang. Seperti satu nengok juga itu bang. Asumsi netizen ya. Saya juga lihat ya juga gitu ya. Terus dia tarik ya dengan penampilannya. Setelah itu ciri-ciri fisik mukanya pun seperti penyalahguna bang ya. Mata gitu. sayu, pupil membesar ya kan. Apa karena live 24 jam kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi kok kuat bang ya? Nah mungkin dia ada makan yang lain bang. Iya, mungkin dia makan zikir bang. Makan daging dinosaurus ya. Cepat dia gitu. Sampai diundang tuh bang di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia lagi marah bang ya. Ya ini netizen juga nih bang. Rata-rata yang diundang Deddy Corbuzier itu akhirnya gol bang. Iya. Banyak tapi mudah-mudahan jangan sampai. Karena dia sendiri sudah klarifikasi, dia bilang dia tidak pakai. Iya. Mudah-mudahan ya bang ya. Iya, cuman apa sih manfaatnya itu live 24 jam? Nah, kalau nggak salah kalau ini kita berbicara ke pribadi dia ya, katanya tuh di situ live dia dapat penghasilan di situ. Penghasilan ya bang.
Kamu nggak mau live 24 jam? Pengen juga sih bang. 27 jam. 27,5 bang. Atau enggak kita ini kombur 24 jam bang? Iya. Bisa. Nggak tahan. Jadi memang medsos ini memang kalau kita gunakan dengan hal-hal yang baik, memang bisa mengarahkan kepada kebaikan juga. Betul bang. Di situ bisa kita ya menyebar informasi. Ya. Termasuk salah satunya tadi menghasilkan pundi-pundi rezeki bang ya. Cuan. Iya cuan kita taruh. Tapi kalau kita gunakan dengan yang positif. Betul bang. Jadi ini tentang Kaisar nih. Udah klarifikasi sih dia kan. Katanya dia tidak memakai itu ya. Dan itu mungkin ya masih dalam tahap penyelidikan juga bang ya. Mudah-mudahan sih. Alam lah bang kan gimana itu. Tapi saya juga pribadi berharap mudah-mudahan karena dia ya kita bilang dia sebagai public figure. Iya betul kan. bang. Memberi contoh lah. Memberi contoh. Alangkah baiknya memang mudah-mudahan tidak sampai ke arah sana. Di live itu banyak juga yang nonton bang. Banyak bang. Puluhan ribu kan. Saya ngecek juga tuh yang apa ada yang nonton nih kan gitu kan. Oh banyak juga gitu. Kan Termasuk saya juga. Termasuk abang berarti kan. Saya penasaran aja gitu kan. Enggak ngasih di bang enggak? Enggak. Awalnya saya coba-coba, lama-lama kok makin enak nih. Makin gitu. enak. Saya coba lagi gitu kan. Iya, sampai malam juga gitu. Tapi akhirnya tersebut juga tadi bang. Media sosial. Oke. Apa-apa lah bang. Apa-apa. Ini positif. Kita nggak ada unsur untuk ya apalagi endorse tuh nggak ada. Nggak ada unsur endorse. Nah, tapi akibat saya melihat medsos tersebut bang, ada lagi bang nggak kalah luar biasa viralnya. Nah itu saya boleh lihat HP bang ya? Kayaknya biasa lah. Kayaknya kalau nggak salah itu kan di daerahnya di Filipina tuh bang. Nah itu pada tanggal 27 April itu berarti sebelum kita Lebaran ya bang? Iya, 27 April ya. Lebaran kan Mei. Ini bang sebelumnya bang, ini kan Lebaran nih tanggal 20. Kita udah libur nih tanggal 28 kan? 29 ya, iya. Kita libur ya. Itu kan libur panjang tuh. Abang kemana aja nih? Biasa lah bang, pulang kampung bang. Mudik ya? Mudik bang. Mudik ya. Iya. Panjang bang 10 hari. 10 hari ya. Iya, kemudian karena udah 2 tahun ini mudik ya bang. Ya mudah-mudahan corona ini atau pandemi ini ya segera berakhir lah bang. Kita kembali ke aktivitas, perekonomian bangsa kita pun kembali bagus ya bang. Iya, saya pun berharap seperti itu bang. Setengah-setengah pun ekonomi agak baik sedikit lah. Iya. Jadi berarti udah dapet THR berarti ya? Udah lah bang, habis banyak nih bang. Banyak bang. Sampai bingung menghabiskannya karena saya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana di rumah aja. Iya, tapi ada di mana-mana bang. Ada di mana-mana ya. Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana fotonya. Iya, fotonya. Ini luar biasa. Nah, kembali lagi bang ke topik kita tadi kan. Jadi kan ini di tanggal 27 April. Nah, berarti kan sebelum Lebaran itu. Nah, ini ada seorang. Ini awalnya mereka bilang ini di daerah Filipina di kota Rodriguez, Provinsi Rizal. Nah, itu awalnya netizen bilang ini ODGJ, Bang. Orang dengan gangguan jiwa, Bang. Iya. Orang gila lah kalau bahasa kasarnya. Iya, orang gila. Saya lihat juga dia kata itu tidak pakai busana dia. Terus dia datang. Saya lihat juga itu bang, yang banting anaknya itu bang ya. Iya, banting anaknya. Terus abang lihat disensor atau enggak ini? Enggak disensor. Disensor. Iya, itu masih baru pertama-tama viral gitu. Cuman di situ pertamanya dikira di Indonesia itu bang. Iya benar, di Indonesia. Ternyata salah ya. Salah, itu di luar. Nah, itu ternyata ayah kandung korban ini dia datang ya mungkin ada masalah di rumah tangganya gitu kan, jadi akhirnya dia emosi, dia banting tuh anaknya masih di umur kalau tidak salah ini anaknya umur 7 tahun bang. 7 tahun ya. Miris juga kita kan lihat itu. Nah ini dilansir dari IB Times, kepolisian setempat menyebut terdapat bahwa pelaku memiliki riwayat mengkonsumsi narkoba di masa lalu. Tapi mungkin kita nggak tahu nih seberapa lama dia make, apakah sudah merusak saraf-sarafnya. Karena kalau dari sini kan pasti emosi itu nggak terkontrol. Iya benar. Akibat keinginan yang tidak terpenuhi dia langsung seperti emosi itu memang kayak meledak-ledak gitu bang. Sampai anak kandungnya tuh ya. Anak kandungnya meninggal dan akhirnya di besok harinya si pelaku ini meninggal bang. Dia meninggal ini berdasarkan laporan dari kantor polisi Rodriguez.
tersangka ini dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit saat tengah hari pada Kamis. Polisi mengatakan bahwa sebelum kematian dia terlihat membenturkan kepalanya ke dinding dalam fasilitas penahanan polisi tak lama setelah dia datang dari proses pemeriksaan sebelum Rabu siang. Berarti stres juga bang ya? Stres mungkin. Bisa jadi bang. Cuman lah bang, media sosial ini memang banyak yang positif dan ada yang negatif. Iya, seperti informasi seperti ini kan cepat terblow up. Cuman yang negatifnya bisa jadi ditiru orang bang. Iya. Berbahaya sekali kalau memang tidak ada sensor, iya, tidak ada apa langsung begitu kan. Jadi orang mudah bisa nih gitu. Iya. Itulah media sosial bang. Ya keuntungannya kita cepat dapat informasi, segala sesuatu bisa langsung terblow up ya kan. Jadi kita juga sebagai kita yang mungkin dalam kondisi normal kita langsung was-was nih apabila lingkungan kita sekitar kita ada hal-hal seperti ini harus kita cepat tanggap gitu kan. Apalagi narkoba bang ya. Itu dia. Nah, jadi karena saya juga penasaran kemarin kan saya mau cari-cari juga bang artikelnya. Ternyata kejadian yang hampir sama ini terjadi bang di Medan. Di Medan ada? Ada bang, sama. Iya. Nah ini saya baca lagi bang. Ayah kandung banting bocah 3 tahun hingga tewas. Kenapa itu bang? Pengguna narkoba. Pengguna narkoba. Memang narkoba ini jangka panjangnya berbahaya sekali bang ya. Iya. Jangka pendeknya berbahaya, apalagi jangka panjangnya bang iya. ya. Ini dilansir oleh Tribun Medan bang. Nah, saya lihat tadi di Instagram, saya scroll gitu kan. Wih, ini saya kira yang kemarin nih bang kan. Yang di Filipina itu ya. Filipina ternyata benar ini ada di daerah di Pasar Lima Tembung, Kecamatan Pecut Setuan pada hari Kamis tanggal 28. Nah, yang awalnya itu kan tanggal 27 bang yang tadi ini tanggal 28 gitu kan. Keesokan harinya ya. Keesokan harinya. Ini anaknya juga meninggal bang. Umur anaknya masih 5 tahun. 5 tahun juga ya. Luar biasa. Memang lagi. Inilah bahayanya ini. Nanti nampak di media sosial kan ini banting-banting temperamen kan udah bawaannya temperamen, makin pakai narkoba maka malah lebih temperamen lagi kan bang. Makin jadi dia bang. Jadi itulah sobat-sobat anti narkoba ya. Narkoba itu berbahaya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ya, contohnya macam ganja nih bang ya. Wah, aku pakai itu jadi cocok dengan batu, jadi gemuk. Tapi dia nggak tahu nih dampak panjangnya tuh pasti ada. Ya kan, bukan hanya dampak pendeknya tuh pasti kelihatan. Dampak panjangnya pun lebih berbahaya lagi. Apabila yang berhenti saja kadang bisa relapse misalnya kambuh kembali lah ya. Apalagi yang tidak berusaha untuk berhenti kan gitu. Ya, kita contoh bang, kita sebagai ini admin nih, kita kan admin untuk bagian kehumasan. Kita ada juga bang yang kadang kita kirimi, kita pesan atau komen-komen di konten-konten kita. Banyak juga kan yang pro dan kontra dengan iya betul bang. Ya banyak juga terhadap kita pun banyak pro yang kontra bang. Iya. Termasuk ya macam-macam lah bang. Gitu kan ya. Mereka masyarakat ini pasti ada aja ya kan. Ada yang pro dan kontra, ada yang bilang ini begini begitu tapi ya mudah-mudahan kita sendiri ya, kita pribadi dan BNN Keasahan khususnya itu lurus-lurus aja, merah putih bang ya. Insya Allah bang, kita mudah-mudahan sejauh ini kita tidak ada terlibat dalam kegiatan apapun dalam penyalahgunaan narkoba. Betul bang. Makanya kita juga berusaha nih mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dari media sosial ini bang ya. Iya. Karena media sosial ini yang langsung bisa ke segala lapisan. Contoh kayak dari Filipina langsung sampai ke Indonesia bang ya. Kisaran bang kan? Iya sampai kisaran ya. Kan kalau dulu agak susah bang lewat pelabuhan ya. Apalagi pesawat. Sekarang tuh buka langsung. Kita yang abang bilang tadi nggak kemana-mana tapi bisa di mana-mana. Itu dia media sosial. Kita bisa memakai dalam hal yang positif, kita dapat juga yang positif juga ya bang. Iya. Jangan nonton pargo bang. Tapi ya itu daripada bang narkobaan ya masih mendingan. Mendingan ya. Mendingan gitu lah ya. Apalah gitu lagi. Kegiatan ya kalau cuman pargo ya positif lah. Bukan menjurus kepada seksualitas, pornografi, kalau itu ya daripada narkoba, ya mending menyalurkan ekspresi istilahnya. Cuman ya itu kita kan ada batasan-batasan. Jangan sampai
sampai parkour tapi wow. 14-an jadi Bang. 14-an ya kan. Iya. Sampai memamerkan anggota tubuh ya. Organ vital. Organ vital ya kan. Objek vital Bang. Objek vital ya gitu ya. Bukan objek wisata ya Bang, objek vital gitu. Jadi nih Bang, ini masih suasana lebaran ya. Jadi apalah selama puasa ini yang Abang rasakan perubahan di Abang puasa ini jadi sekarang ini gimana gitu? Kalau khususnya Bang untuk pribadi saya merasa lebih alim aja Bang. Iya ya. Anak liar malam Bang. Enggak ada. Alim arti kata yang sebenarnya atau tanda kutip ini? Kayaknya sebenarnya Bang. Sebenarnya ya. Saya juga jadi rindu juga nih Bang. Udah begini suasananya pergantian suasana kan dari Lebaran, dari Ramadan pindah ke Syawal gitu kan. Jadi ngomong-ngomong rindu nih ada Bang. Karin. Karin nanti kita undang lagi Bang. Kita undang lagi ya. Masih masih ingat? Bukan rindunya Karin itu kan bukan? Bukan. Oh bukan ya. Karinnya kan ada di sini juga rindu namanya. Ya itu ya yang Abang rasakan. Jadi adalah perubahan. Ada perubahan gitu kan. Terus kegiatan kita sebenarnya kalau kita bilang kalau di bulan puasa kemarin kita juga nggak kosong-kosong amat kegiatan. Kita ya seharusnya sih memang kalau bicara kegiatan masih tetap. Cuman mungkin makannya aja yang nggak ada kan. Makannya aja nggak ada. Ya di bulan puasa itu kan memang harus lebih semangat seharusnya. Jangan berlemah-lemahan yang memang betul. Namanya kita manusia. Cuman kan esensinya itu kita harus lebih semangat di bulan puasa itu. Penambah semangat sebenarnya kan. Menambah semangat biar dapat THR dibayar. Oh iya bisa juga sebagai tujuan. Itu tujuannya kan. Jadi di bulan puasa kemarin juga kita ada melaksanakan kegiatan GKN juga Bang, sama gitu kan, ada sekitar kalau nggak salah 2 atau 3 dua kali kita melaksanakan GKN ya, panas-panasan juga gitu kan, tetap kita laksanakan gitu. Walaupun puasa, walaupun libur, tetap kita pantau Bang. Kita bekerja menyelamatkan anak bangsa Bang. Iya benar. Nah satu lagi ada juga Bang. Selama kita ini mumpung di sini kita lagi cakap-cakap, itu kan ada beberapa kita datang ke tempat GKN. Memang peran serta masyarakat, khususnya kalau lingkungan kita bilang di desa, suatu desa atau di suatu lingkungan tempat tinggal itu memang masyarakatnya berperan penuh di situ. Betul Bang. Nah contoh nih Bang, kalau memang ada namanya di situ pengedar atau kita bilang lah kalau mungkin penyalahguna narkoba, pemakai, mungkin bisa lah kita laporkan kepada BNN untuk direhabilitasi, itu kita obati gitu kan. Jangan takut kan, jangan merasa nggak enakan dengan tetangga yang lain. Tapi untuk tingkat bandar atau kita bilang pengedar, itu diusir dari kampung itu. Harusnya seperti itu Bang. Apalagi orang yang tidak di kampung itu. Iya, bukan domisili asli di situ. Iya, dia masuk ke situ pengen meracuni kampung itu. Tapi kalau masyarakatnya atau lingkungan tidak peduli ya gimana Bang? Iya, pasti kalau saya pribadi saya melihatnya tuh pasti nggak berani mereka gitu kan. Langsung mereka kita langsung takut nih banget kayak di kampung nih gitu kan. Memang harus diusir gitu, memang harus begitu Bang. Kalau sudah masyarakatnya tidak peduli ya gimana? Kita pun agak susah karena kan kalau misalnya di kampung itu nih, misalnya ada satu kampung, ada situ bandar misalnya. Kalau orang kampung itu nggak peduli, ya kita yang orang luar ketika ke situ pasti mereka bertanya ini siapa gitu. Pasti yang bandar pasti sudah mencurigai itu gitu kan. Banyak tuh kejadian seperti itu kan. Jadi kalau nggak masyarakatnya sendiri yang ya minimal mereka mengusir lah, atau mereka bisa kalau misalnya tidak takut dibilang kibus apa langsung ya usir aja langsung, nggak usah dilaporkan kan begitu. Itulah tindakan terkecil atau tindakan yang paling mudah untuk melindungi lingkungan kita. Hubungi kepala desa hubungi caplingnya, capling minimal RT kadus supaya diusir gitu kan. Nah untuk kalau yang penyalahguna dilapor ke kita biar kita obati gitu kan. Terkait untuk melapor kan sudah ada nih call center kita di bawah. Iya betul di sini. Tinggal call center, semua medsos kita bisa di DM, bisa di pesan, message segala macam. Pesan kita kalau hari mudah-mudahan kita fast respon lah. Ya fast respon. Ya
kita usahakan 24/7 lah Bang ya. Ya, 24/7. Cuman namanya kita manusia, kadang kalau malam kalau tidak terangkat itu terbalasnya agak lama, ya itu kami mohon dimaklumi lah. Bisa dikirim lagi Bung pesannya mungkin. Bisa dikirim lagi. Karena kan banyak ini kan kalau agak kan tertutup ya. Tertimpa yang pesan yang baru Bang. Jadi kalau misalnya kira-kira dalam kurun waktu yang tertentu tidak dibalas, mungkin kirim lagi gitu kan. Jadi tetap tersampaikan informasi dari sobat-sobat Kojab. Ya betul. Jadi inilah Bang kombur kita hari ini. Ya. Ya lama-lama juga nanti sobat podcast ininya aja muka yang muncul iya. ya. Memang rindu tapi nggak gitu-gitu kali lah. Iya, tapi nggak gitu-gitu kali lah. Ya kita cuman mengabarkan dan ya kombur tentang hal-hal terkini Bang ya. Supaya masyarakat khususnya di Kabupaten Asan ini aware tentang ya narkoba yang terbaru, dampaknya, apa kejadian-kejadian terkini, kita ambil dampak positifnya Bang. Iya, betul. Jadi kita juga ada konten kita tentang update sepekan Bang ya. Jadi untuk pemuda-pemudi khususnya Kabupaten Asahan yang ingin berpartisipasi sebagai pembawa acara nih Bang, sebagai presenter untuk membawa berita update sepekan kita, boleh DM ke kita, hubungi kita di call center dan seluruh media sosial kita biar ikut berpartisipasi, ya kan Bang? Tidak dibungut biaya apapun. Nanti kita kalau apa kita kasih apresiasi lah. Iya, mungkin pengen juga nih tampil ya sepekan, atau yang punya bakat terpendam, nggak tahu selama ini pengen mengeksplor kemampuan MC nih, kemampuan presenter kan? Iya betul Bang. Nah, bisa di sini kami terima. Kita terima. Jadi kita juga melibatkan masyarakat, jadi biar masyarakat ikut dan tahu sih apa aja sih berita-berita itu yang terbaru Bang ya. Nanti kita tatar. Ya tatar dikit lah. Iya. Biar kita poles sedikit. Betul. Biar tampilannya amazing. Betul. Oke lah Bang, mungkin sampai di sini aja. Ya. Sobat-sobat Kojabah juga sampai di sini dulu kombur-kombur kita Bang. Ya. Kasih komentar, like and share segala macam. Apa sih yang harus kita tampilkan lagi di podcast ini? Gitu. Atau kami berdua aja cukup, atau ditambah Bang yang caem yang ganteng-ganteng. Oke. Kasih saran dan komentar Bang ya. Ya, komentar. Dan tetap tungguin konten-konten kita di Reels Instagram, YouTube, semua media sosial kita tetap tungguin. Oke Bang. Seperti biasa, kita tagline dulu nih Bang. Oke. Menuju Asahan bersinar, War on Drugs.